wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Salam takdim, salam hormat untuk keluarga besar Mushola Miftahul Jannah di Blok F Perumahan GCC atau Siniti Cikarang, dan juga yang saya hormati untuk ketua dan pengurus Majelis Taklim Muslimat, Majelis Taklim ibu-ibu, sahabat-sahabat soleha keluarga besar Miftahul Jannah, dan juga salam takdim untuk para sesepuh, orang tua senior-senior kita, keluarga besar Majelis Taklim, dan sahabat-sahabat semuanya, para jamaah soleha dan anak-anakku sekalian yang dirahmatin Allah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa di hari Ahad untuk mengaji di hari Ahad minggu ketiga rutinan pada asar, masuk di hari Ahad 21 Juli 2024 atau kurang lebih masuk di tanggal 14 Muharram 1446 Hijriah. Kalau kata orang Sunda, hari ini tertanggal 14 surah, atau orang Jawa bilang hari ini tertanggal 14 surah. Mudah-mudahan senantiasa Allah paringi nikmat iman, Islam, ihsan, sehat walafiat, berkah barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bu-ibu, marilah kita buka taklim pada sore hari ini dengan pembacaan kitab suratul Fatihah. Kita kirimkan Fatihah ini kepada semuanya, pada Rasulullah, para sahabat tabi'in, para tabi'in, para guru-guru kita, orang tua kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Kita kirimkan Fatihah ini untuk semuanya, keluarga besar terutama Miftahul Jannah, dan juga Fatihah ini kita kirimkan kepada yang sehat, kepada yang hidup, kepada yang sakit ataupun yang sudah almarhum. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaullahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini sebagai mukadimah pembuka taklim untuk thalabul ilmi. Hari ini insyaallah akan kita bahas di surat At-Taubah di ayat 36 mengenai tentang keutamaan, fadilah ataupun amalan-amalan di bulan Muharram, terutama untuk tahun ini kita sudah masuk di tahun baru Islam. Euforia tidak hanya rame atau tidak hanya semarak di bulan atau tahun baru Masehi, yaitu di tahun 2024 ya. Kalau tahun baru Masehi 2024, kalau tahun Islam tahun baru Hijriah itu di 1446 Hijriah. Jadi mulai dari sekarang ibu-ibu harus paham ya, ada bulan Masehi, ada bulan apa Bu? Hijriah. Untuk urusan dunia memang biasanya pakai Masehi. Tanggal kelahiran anak kita misalnya lahir 11 Juli tahun 2002 misalnya gitu. Atau mungkin kita lahir tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa, itu hitungannya Masehi. Tapi kalau untuk apa ini urusannya akhirat dan sebagainya, dan yang termaktub di dalam Al-Quran, di surat tadi disebutkan di surat At-Taubah ayat 36, ini Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya, dan juga menciptakan dalam kurun waktu 1 tahun atau yang kita kenal dengan haul ya. Makanya kalau ada orang yang meninggal biasanya ada apa Bu, peringatannya disebut apa? Haul. Haul keberapa? Ya berarti sudah berapa tahun. Maka Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya ada 12 bulan. Di mana 12 bulan ini sudah menjadi kodok ketetapan Allah. Yang tadi ya surat At-Taubah ayat 36. Justru malah yang bulan Hijriah ini yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Itu ada penjelasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Jadi dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Itu sudah paten, sudah kodok, ketetapan yang tidak bisa berubah. Di dalam rukun iman ada iman kepada kodok dan qadar. Kodok itu ketetapan yang memang tidak bisa dirubah. Salah satunya ini 1 tahun Allah sudah setting, sudah ciptakan untuk 1 haul itu 12 bulan. Maka 12 bulan ini kita mulai hafal ya Bu ya. Anak TPQ, TPA hafal tuh ya. Putra-putri kita hafal itu karena memang masih, kalau udah usianya masih bocah itu daya ingatnya masih fresh. Kalau ibu-ibu mah usianya udah bocah dikali 3 ya Bu ya. Bocah kali 3 lebih malah ya. Kalau bocah itu 7 tahun kali 3 lebih, kayaknya kali 4 kali 5 kemungkinan ya. Udah kepala 3, mungkin udah ada yang kepala 4, ada yang ibu-ibu sepuh udah kepala 5 atau kepala 6 seperti itu. Nih maka untuk dalam jumlah 12 bulan kalau Hijriah itu sudah termaktub di dalam Al-Quran. Tadi surat apa Bu? At-Taubah ayat 36. Malah yang Masehi nggak ada tulisannya Januari, Februari. Apalagi yang kesenangan ibu zaman dulu kita masih muda itu bintang, Scorpio, bintang apa Bu? Pisces, ya, Sagittarius. Ntar kagak jodoh tuh.
Scorpio sama apa Bu? Sama Libra kagak jodoh. Akhirnya kagak jadi gitu. Nah, ini nggak boleh percaya, karena kalau udah percaya itu ya nanti khawatir jadi syirik ya. Jadi hanya jadi apa ini Bu? Menuhankan atau apa ini Bu? Mengakui yang lain-lain itu ya. Ini naudzubillah. Ini yang buat senang-senangan aja, yang mungkin bocah itu kan masih seneng apa ini bergaul, masih seneng yang era-era yang modern dan sebagainya. Kalau yang udah umur-umur seperti kita yang udah manusia dewasa, ini harus paham ya. Jadi maka bulan Hijriah ini ada 12. Dimulai dari apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 12. Kalau yang bulan Masehi Januari, Februari, Maret sampai Desember. Hafal itu ya Bu ya di luar kepala. Kenapa ya? Memang sehariannya pakai itu. Bulan apa ini? Juli. Tanggal berapa? Ya, tanggal katakanlah sekarang masuk tanggal 21. Ini kayaknya tanggal tua. Ya, lagi tuh minggu depan tanggal apa? Hafal banget itu. Kalau gajian suaminya itu hafal tanggal muda akhir bulan atau awal bulan. Yang ASN pegawai negeri awal bulan. Yang kerja karyawan PT di akhir bulan itu tanggal muda. Masya Allah itu hafal di luar kepala. Bangun tidur melek, ingat ya ini tanggal berapa. Coba ibu bangun tidur terus tanyain tanggal berapa nih hijriahnya, bulan apa, mikir dulu, mumet ya Bu ya. Nih kan tanggal berapa sekarang? Masuk di tanggal 14 Muharram 1446 Hijriah. Nanti kalau sudah Maghrib itu sudah beda, penanggalannya sudah beda kalau Hijriah. Kalau Masehi kan masih terhitung ada anak lahir Maghrib atau lahir Isya. Ya masih hari ini hitungannya di hari apa? Ahad tanggal 21 Juli 2024. Tapi kalau penanggalan Hijriah, Maghrib itu sudah masuk malam besoknya. Ini hari Ahad masih sore. Tapi kalau udah Maghrib Ahad malam apa Bu? Senin. Hijriahnya sudah ganti, yang tadi tanggal 14 Muharram sore ini ganti sudah tanggal 15 Muharram. Jadi makanya Hijriah ini lebih awal. Makanya kalau ibu jangan enak-enakan kalau ibu ditanya usia berapa sekarang Pak DKM, Pak Dulmatin usianya berapa? 30. Mudah-mudahin maksudnya gitu ya. 30. Padahal aslinya bukan 30, berapa? 31. Nah itu kalau Masehinya 30, usianya 30. Tapi kalau Hijriah agak lebih sepuh ya, lebih tuaan dikit gitu. Nah ini maka alhamdulillah kita dipertemukan di bulan Muharram ini sebagai bulan yang pertama penanggalan Hijriah, di bulan yang pertama tahun 1446 Hijriah. Setelah kita melewatin beberapa bulan-bulan termasuk bulan suci Ramadan ya, ibadah yang wajib berpuasa yang kemarin sudah dijelaskan panjang lebar ya Bu ya, berpuasa, terus berikutnya berzakat, itu bulan suci Ramadan, bulan suci yang wajib. Nyambung lagi bulan Syawal, bulan kemenangan. Kita bahasanya kalau orang Indonesia itu apa ini lahir batinan, mengucapkan minal aidin wal faizin, seperti itu tuh hari kemenangan, meraih kemenangan. Setelah hablum minallah, ibadah berpuasa sebulan full. Di dalam Ramadan ada zakat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, wajib semuanya yang rukun Islam. Syawal ini hablum minan nas, kita ada silaturahmi dengan kita habis meraih kemenangan, terus kita ngumpul-ngumpul setelah hablum minallah berpuasa kepada Allah, nyambung Syawal ketemu keluarga. Tadi maaf lahir batin tadi ya Bu ya, ini hablum minan nas, masuk di bulan Dzulqa'dah. Makanya yang tadi surat At-Taubah ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Mulai dari apa? Dzulqa'dah. Yang Dzulqa'dah ini yang kemarin sudah disampaikan waktu kita membahas keutamaan bulan Dzulhijjah ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini apa itu Bu, iring-iringan. Bulan Dzulqa'dah makanya orang Sunda sini bilangnya, orang Sunda Cikarang bilangnya bulan hapit, bulan kecepit. Kalau orang Jawa Timur saya bilangnya bulan selong, sela-sela di antara, seperti itu. Ya, makanya bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini masuk bulan suci. Karena kenapa? Mulai saudara-saudara muslim kita juga mau melaksanakan ibadah ke tanah suci. Diberangkatkanlah. OTW ya, berangkat ke tanah suci. Puncaknya melaksanakan ibadah di bulan haji.
yaitu yang kita kenal dengan Dzulhijjah. Ini semuanya dua yang awal ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah yang pernah kita bahas, ini masuk bulan suci. Tutup tahunnya 1445 Hijriah, tutup kurang lebih hampir 2 minggu yang lalu. Ya, penanggalan di bulan Dzulhijjah. Nah, kemarin ada perbedaan untuk penentuan kapan 1 Muharram. Itu saudara muslim kita yang Muhammadiyah, itu penanggalan Muharramnya secara hitungan hisab angka. Ini masuk di tanggal hari Ahad, yaitu waktu itu tanggal 7 Juli. Sedangkan untuk saudara muslim yang Nahdlatul Ulama, ini penanggalannya karena mereka dengan berpatokan berdasar secara ru'yatul hilal. Ternyata hari Sabtu 6 Juli yang waktu itu ingat hujan terus ya Bu ya. Pagi siang sore hujan. Itu banyak acara sunatan, anak-anak ngaji sunatan itu. Itu sampai Masya Allah ini hujan nih, berkah sih hujan. Cuman yang punya hajat mah ketar-ketir ya Bu ya. Karena acaranya hujan, takut tamunya kagak ada yang datang, udah pada pesen makanan, tenda dan sebagainya. Itu kemarin banyak acara-acara sunatan. Nih ternyata hujan terus, bukan pemerintah, Nahdlatul Ulama, Ru'yatul Hilal itu menetapkan istiqmal itu ahadnya jadi digenepin 30 Dzulhijjah. Sehingga 1 Muharramnya jatuh di ahad malam Senin atau yang kita kenal dengan hari Senin. Waktu itu tanggal 8 Juli. Jadi ada perbedaan. Karena kenapa? Salah satu amalan ibadah umat Nabi Muhammad kalau di bulan Muharram yang hablum minallah itu adalah berpuasa sunnah. Yang kita kenal beberapa hari yang lalu ya Bu ya. Puasa sunnah apa? Puasa sunnah Tasu'a sama puasa sunnah Asyura. Habis itu nggak ada puasa-puasa sunnah lagi yang momen-momen bulanan. Karena nanti kalau sudah Muharram lewat, ada bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Baru tuh Rajab, ketemu lagi bulan Rajab. Kalau sudah hawanya ada Rajab, terus Sya'ban di tengah-tengah Rajab, di tengah-tengah Ramadan, Rajab, Sya'ban sudah dekat-dekat bulan apa Bu? Ramadan. Waktu demikian cepat berlalu tanpa kita sadari. Ya makanya diingetin, oh ini tanggal berapa, bulan apa. Gak berasa Bu, setahun itu sekarang cepet, tahu-tahu anak-anak mau udah gede aja. Kata emaknya kok kagak gede-gede gitu ya. Saya ketemu anak jamaah, kok udah gede dek kamu dek. Kata emaknya kagak gede-gede nih Bu Ustaz, kata gitu ya. Yang ngasuh katanya bilang gak gede-gede. Yang ngelihat dari jauh kelihatan apa Bu? Udah gede. Makanya hidup itu ya kayak gini. Sawang sinawang saling pandang memandang. Ribetnya urusan pribadi, ribetnya kehidupan pribadi itu ya tanggung jawab masing-masing. Ini alhamdulillah tadi maka disampaikan di bulan Muharram ini sebagai awal untuk kita reminder, ingat, oh ini bulan pertama, bulan awal. Apa yang bisa saya kerjakan, apalagi bulan Muharram ini masuk bulan suci, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, masuk bulan Muharram, masuk bulan Al-Haram. Makanya bulan Muharram ini dikenal bulan Al-Haram, bulan suci, dikenal dengan juga bulan Syahrullah, bulannya Allah. Maka perbanyak untuk beribadah. Perempuan mah gampang ibadahnya. Perempuan itu gampang beribadahnya Bu. Satu, taat aja kepada Allah. Kalau taat itu apa sih? Menjalankan perintah, menjauhi apa? Larangan. Perintahnya Allah apa? Ya, yang sehari-hari ibadah sholat, 5 waktu dikerjakan. Ditambahin itu sebagai bentuk cinta sama Allah dan Rasulnya. Gak pakai hitung-hitungan. Gak pakai karena pas lagi butuh, kitanya apa Bu? Mepet-mepet, deket-deket terus sama Allah. Pas lagi udah dikabul, lupa. Bablas terus, tidur, melek, bangun. Sholat hanya yang wajib-wajib saja, itu berarti belum cinta. Hanya untuk menggugurkan apa? Kewajiban. Makanya tambahin. Perempuan tuh paling gampang tiketnya menuju surga, taat kepada Allah. 1, hablum minallah, kewajiban kepada Allah. Ibadah yang 5 waktu ditambahkan untuk nambal yang wajib, takutnya banyak yang error ya, ditambahkan ibadah sunnah. Apa aja ya? Sholat sunnah. Paling gampang itu qobliyah ba'diyah yang kita kenal dengan sholat rawatib. Ibu-ibu yang gak kerja di rumah itu waktunya pakai Bu. Jangan hanya pegang handphone. Punten Bu, saya juga kalau sudah kagak ada jadwal ngaji itu betah banget pegang apa Ibu? Handphone, HP.
Baca Quran ya alhamdulillah sehari 1 juz ya. Itu mah alhamdulillah. Kadang-kadang pas lagi males keluar penyakit M-nya ya Bu ya. Aduh, itu berat. Akhirnya kita bilang gini, emang ini gara-gara setan kayak gitu. Dikit-dikit gara-gara apa Bu? Setan. Kata setan, awas lu, gue tabok lu. Gara-gara gue katanya gitu kata setan. Padahal yang kuat itu gara-gara nafsu kita yang males. Jangan nyalain siapa Bu? Setan-setan tuh hawa, support. Kalau nonton bola itu yang tepuk, ayo itu setan. Dia makhluk, kita makhluk. Cuman yang berat itu melawan nafsu. Nafsu apa Bu? Males. Ya, jadi makanya kita isi waktu ini dengan amalan-amalan, terutama ini tonggak sebagai awal, yaitu tadi gampang perempuan, apalagi seorang ibu, seorang istri taat kepada Allah. Kerjakan yang sunnah, yang wajib mah udah menggugurkan kewajiban. Kalau nggak dikerjakan mah dosa. Sholat 5 waktu, puasa wajib Ramadan. Yang masih punya utang puasa di list, dia eling-eling, ojo sok amnesia. Apa itu amnesia? Suka-suka lupa, sudah bulannya udah habis, Saban udah habis. Astagfirullahaladzim, Al-Fatihah. Ngapain Bu? Baru kelingan kalau masih punya utang puasa, besok udah 1 Ramadan. Emang utang berapa Bu? 11, Masya Allah, besok udah 1 Ramadan. 1446 Hijriah masih punya utang 11 hari. Emang Ibu kemana aja? Banyak acara Bu, katanya gitu. Makan-makan, arisan. Mak-mak itu dunianya kan gak pernah lepas dari makan-makan. Pengajian ada kuenya, pengajian ada makan-makannya, arisan ada makan-makannya, ngumpul-ngumpul, botraman juga makan-makan. Padahal gak ada acara resmi ya Bu ya. Masya Allah, gimana emak-emak itu kan agak subur ya. Tapi gak apa-apa, itu berarti tanda bahagia. Ya makanya inget eling, puasa kodok dikerjakan dulu, setelah itu puasa sunnah, Senin Kamis ya. Ini mulai nih tonggak Muharram nih, aku mulai rajin nih Senin Kamis, mulai rajin puasa yang mingguan, mulai rajin puasa yang bulanan, ayamul lebit, mulai rajin puasa yang momen-momen ini. Habis ini udah gak ada momen-momen khusus. Setelah Muharram lewat udah gak ada momen-momen khusus Bu. Puasa yang momen-momen khusus itu yang bulanan. Ibu mau nanti ada lagi Rajab, Syakban, baru ketemu puasa yang wajiban. Nih perbanyak untuk berpuasa. Nih izin dulu sama suaminya kalau lagi mau berpuasa sunnah matur dulu. Ayah, mama besok mau berpuasa boleh nggak? Kata ayah nggak usah deh. Kamu ini kayaknya tak lihat kurus. Ya nanti tambah kurus kata gitu ya Bu ya. Ya ada juga suaminya ngizinin. Ayah besok mau puasa sunnah boleh nggak? Lanjut. Lumayan kalau kamu puasa 2 piring kagak kemakan nanti gitu ya. Gitu ya. Nih, terus hanya ibu berpuasa. Ini karena diizinin oleh siapa? Suami. Tapi kalau suami punya alasan khusus nggak puasa nggak boleh ya Bu. Kecuali puasa qadha. Qadha itu bayar utang puasa wajib Ramadan. Suami kan nggak ikut-ikutan kalau kita puasa Ramadan Bu. Ya ibu nggak puasa Ramadan terus tanggung jawab suami gitu. Ya udah deh gantiin situ aja yang puasa, gue mau kuliner kata gitu. Nggak bisa, ini kewajiban sholat kita tuh masing-masing. Puasa punya tanggung jawab masing-masing. Matinya mati bareng tapi dikubur apa Bu? Pinggiran gitu sebelahan juga. Pertanyaan malaikat juga apa Bu? Masing-masing. Kagak bisa di WA, kagak bisa di SMS, kagak bisa ditelepon pertanyaan malaikat. Yang berat itu nanti ada pertanyaan malaikat, terutama untuk urusan yang paling utama adalah ibadah apa? Sholat kuncinya gitu ya. Makanya tambahin sholat wajibnya, tambahin sholat yang rajin Bu. Gak usah muluk-muluk sholat tahajud, berat itu. Biasanya orang sholat tahajud tuh hanya tambal pas pengen butuh, pas lagi galau. Tau nggak galau ya. Pas lagi sumpah mumet gelimet itu biasanya apa? Apa itu sholat tahajud. Ini makanya latihan sholat qobliyah ba'diyah. Sholat latihan, sholat witir. Ibu eling-eling Ramadan udah lewat berapa bulan lalu. Ibu masih rajin gak sholat witir? Tuh, terakhir kapan sholat witir? Sama ustadz sebelum takbiran. Kata gitu ya Bu ya. Ngaku dah, habis sholat isya ibu kentut pret. Terus ibu ngambil air wudhu lagi gitu. Apa ngelipet mukena Bu? Hah? Lipet apa? Mukena. Boro-boro ibu kentut habis sholat isya pasti apa Bu? Gak bakalan wudhu. Nah, yang penting mah udah sholat wajib. Sunnah mah enggak, sayang ya. Makanya ibu kalau bisa
yang malam rutinin, yang hari yang 5 waktu qobliyah ba'diyah. Terus berikutnya yang malam itu sholat witir. Kalau bisa mengambil sesudah sholat isya. Ya, gitunya. Kalau saya ini yang ngaku juga sholat tahajud tuh masih bolong-bolong juga. Kalau pas lelah capek ya jadwal padat tuh bablas aja melek-melek sudah mau adzan subuh. Kalaupun sholat tahajud mohon maaf Bu, ambilnya waktu yang mepet-mepet apa nih? Subuh. Sekarang subuhnya Masya Allah ya jam berapa? Jam 5 ini masuk subuh. Luar biasa ya Bu ya. Jadi kurang lebihnya Ibu bangun, nggak apa-apa dah dimepetin apa subuh kurang setengah jam subuh masih bisa untuk sholat tahajud ya. Sholat tahajud bukan kita minta untuk apa-apa Bu. Sholat tahajud itu hukumnya sunnah muakkad. Siapa yang rajin sholat tahajud ya nggak pakai ngangkat tangan ada. Insya Allah Allah akan kabulkan hajat-hajat dunia maupun apa ini akhirat ya. Tadi sholat sunnah kerjakan. Tadi latihan qobliyah ba'diyah, terus puasa qadha beresin itu yang kemarin ya. Kan ini udah tahunnya ganti. Berikutnya adalah puasa sunnah Senin Kamis. Tadi matur dulu sama suaminya. Puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 Hijriah tiap bulan ada. Terus puasa apa lagi? Ya ini puasa kayak kemarin, Asyura, puasa yang kondisional. Puasa yang datangnya hanya setahun sekali. Momen-momen khususon. Karena ini bulan Muharram adalah bulan suci, bulan Al-Haram, bulan suci. Amalan ibadah berlipat ganda. Berikutnya bulan Syahrullah, bulan sucinya Allah, bulannya Allah. Itu pasti amalan ibadah berlipat ganda dan Allah yang menentukan berapa jumlah besar amalan ibadah pahala kita. Ya. Terus berikutnya itu perbanyak untuk baca Al-Quran kalau bisa rutin. Allah itu butuh Allah itu nggak butuh bacaan ibu, kita yang butuh kepada siapa Bu? Allah. Ya, Allah itu nggak butuh kita baca-baca, tapi ibu yang butuh. Dengan ibu baca Al-Quran punya adab. Wudu dulu, habis wudu ngadep kiblat, bajunya itu mau baca Al-Quran kalau bisa nutup apa Bu? Aurat ya, kalau bisa kita pakai mukena ngadep ke arah kiblat. Kita apain ibu baca Al-Quran, tadarus, sampai mana per lembar ibu mampunya, 2 lembar kok enak lagi, 3 lembar kok enak lagi, seperti itu. Atau syukur-syukur 1 juz, syukur-syukur 1 surat, seperti itu. Insya Allah rutin istiqomah ya, minimum 1 ruku 1 ain, paling sedikit itu. Terus berikutnya apa? Itu komunikasi kepada Allah, ngobrol, dialog sama Allah. Adem Bu, lagi hati galau, itu juga sering saya alamin. Mikir seseorang, mungkin ada jamaah yang perlu hanya ikutan galau juga, baca Quran, itu jadi adem. Masalah itu semua pasti ada Allah yang menyelesaikan, asalkan manusia hambanya ini mau ikhtiar, ya. Jadi makanya tadi mendekatkan diri hablum minallah dengan cara sholat, sunnah kerjakan, puasa sunnah kerjakan, baca Quran. Kalau itu ibu lagi head, apa Bu? Yang gampang mudah, paling termudah di waktu kapanpun, bebas dimanapun, dengan apa ini? Dikir. Ya ibu senangnya dikir apa? Ada yang senang dikir sholawat, dikit-dikit Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang senang baca istighfar, ada yang senang dikit-dikit baca Fatihah, ada yang senang baca Asmaul Husna, ada yang senang baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Monggo silahkan. Orang itu punya kebiasaan masing-masing. Ya, jadi zikir kapanpun ibu bisa kerjakan. Jangan sampai lisannya apa Bu tidak kosong, tidak baca apa Bu zikir. Ya. Nah, terus berikutnya apa lagi? Hablum minan nas di bulan Muharram ini banyak ulama-ulama kita menganjurkan untuk berbagi dengan sesama, termasuk suami yang memang punya kewajiban menafkahi siapa Bu? Istri. Nah, bulan Muharram ya, siapa tahu ini bulan Muharram suami membelikan sesuatu. Nah, ada ya Bu, sebagai hadiah. Berarti itu bentuk cinta. Kalau yang kewajiban nafkah lahir batin, makan, sandang, pangan, papan, itu mah kewajiban. Ya, suami membelikan sesuatu yang mungkin kenang-kenangan gitu ya Bu ya. Nah, ini luar biasa, berbagi dengan sesama. Sebagai hadiah, sebagai apa Bu? Kado. Sebagai rasa cinta. Makanya Rasulullah hablum minan nasnya
para ulama-ulama kita, guru-guru kita mengajarkan ini bulan Muharram dikenal dengan Idul Yatama. Apa Idul Yatama itu? Lebaran apa Bu? Anak ya? Lebaran anak yatim. Hanya berbagi di mana-mana ada santunan anak yatim. Ya, berkumpul dengan anak yatim, menyantunin. Jangka pendeknya mungkin ngasih amplop, ngasih paketan goodie bag, ngasih makanan atau ngasih sembako, itu jangka pendek. Amplop, satu amplop ya standarnya orang kita ini 50, 100, 200 seperti itu. Tapi itu jangka pendek. Sembako ya jangka pendek. Tapi jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya adalah untuk memberikan pendidikan sebagai orang tua asuh itu anak-anak yang yatim. Kategorinya anak yatim itu yang bagaimana sih Bu anak gitu ya. Tuh, jadi anak yatim ini adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya selama dia belum balik. Itu anak ya, anak yatim. Kalau sudah balik gimana dong? Kategorinya kalau dia sudah balik itu ya tetap ayahnya kan udah nggak ada ya Bu ya. Yatim statusnya. Tapi kalau sudah balik maka ini statusnya bukan yatim lagi. Karena mungkin kalau sudah balik mungkin dia bisa bekerja, sudah bisa mandiri dan sebagainya. Nah kategorinya makanya kalau ngadain acara santunan itu tulis. Kadang-kadang kan udah gede-gede ya Bu ya, SMP, SMA yang disantunin tuh. Ini kategori mungkin santunan yatim dan du'afa. Tambahin tulisannya belakang apa ini? Du'afa. Nah yatim itu bapaknya meninggalkan harta karun yang banyak. Itu juga disebut anak yatim. Boleh gak disantunin? Boleh. Karena untuk nyenengin aja ya Bu ya. Tuh bocah dikasih duit, yang gede dikasih duit aja bahagia. Apalagi yang apa Bu? Yang anak kecil gitu kan. Makanya kan tradisi di kita ini kalau lebaran sebenarnya kan gak ketemu dalilnya ya Bu ya. Tiap lebaran kita tuker uang apa? Nah, tuker uang baru. Sebenarnya kalau ketemu ya kagak ada dalilnya. Hanya dibilangin kalau kagak ada dalilnya tuh dibilangnya apa itu Bu? Bit A, bit B, bit Z. Itu kan gak ketemu, ngapain pakai tuker duit, tuker uang baru ya. Ini untuk nyenengin anak-anak, nyenengin. Kita aja yang gede kalau ketemu bude, ketemu Pak D itu seneng juga dikasih padahal udah tua ya Bu ya. Atau gitu. Nah, ini jadi makanya untuk nyenengin gitu, kalau suruh nyenengin orang, membahagiakan orang itu gak hanya di bulan Syawal sebenarnya. Santunan itu juga gak hanya di bulan apa Bu? Muharram. Ini sebagai ini aja awal. Kalau awal gini karena Rasulullah itu cinta kepada anak yatim. Beliau juga merasakan sebagai anak yatim lahir sudah tidak ada siapa Bu ayahnya. Maka itu tadi kita di Al-Qur'an banyak penjelasan dalil-dalil untuk mencintai anak yatim dengan cara apa? Jangka pendek tadi, acara mungkin yang formal itu formal. Acara mungkin itu ngadain acara apa ini? Tablik akbar, santunan yatim itu mah jangka pendek sebenarnya ini santuni. Tapi kalau bisa menyediakan untuk jangka panjang sebagai orang tua asuh. Kalau sendirian mohon maaf mungkin kita nggak mampu. Ibu bareng-bareng sama besti nggak hanya kumpul pas lagi arisan, makan-makan, di selfie ke mall, pindah sana pindah sini. Tapi Bu nggak bermakna. Kalau itu hanya seperti sekedar itu, adain meskipun setahun sekali. Ayo kita bikin yuk orang tua asuh, cakep keren Bu. Ibu bisa satu aja anak, 10 orang besti 15 orang, ayo. Gak usah yang heboh-heboh bikin acara yang diposting, yang di apa ini, yang di medsos. Udah kita bikin aja tanpa ada orang tahu, cuma 15 orang misalnya ibu punya besti teman anak, barengan kadang-kadang seperti itu kan, ibu-ibu kan cocok sama teman-teman anak kita, mamanya yang ngumpul itu kan ya. Budak-budak ngumpul itu bikin. Ayo patungan setiap sebulan sekali 100.000. Ada 1,5 juta, cari aja anak yatim. Ibu ngelesin, dia kelas 6 ngelesin, dia kelas 3 SMA, yatim dan duafa gitu ya. Karena memang dia butuh, kalau nggak di sekolah ya dia nggak mau sekolah. Itu seperti itu, insya Allah mampu. Kalau gotong royong, ya gotong royong tahu ya. Kalau sendiri mungkin ngerasa berat, satu aja nggak usah banyak-banyak. Nanti ibu penuhi kebutuhannya sampai merasakan kegembiraan, kebahagiaan Bu. Anak itu lulus kuliah S1, luar biasa. Kita bisa nyekolahin anak yatim duafa yang dulunya emang yatim udah gede-gede jadi duafa kan karena memang orang tuanya nggak mampu. Nggak usah jauh-jauh, ngambil di sekitar sini aja. Ibu ngasuh anak yatim duafanya dari mana? Jakarta, Bekasi, jauh amat.
Nggak usah, sini aja cari orang kampung, satu aja comot ambil. Ibu punya datanya. Sekolah dia butuh apa? Ambil. Butuh apa? Ya, sekolahnya. Ya kalau ini mau les itu untuk jangka panjang dan itu yang lebih bermakna daripada yang jangka pendek. Makanya itu saran saja. Kalau ngadain acara santunan itu kan puluhan juta donaturnya ya Bu ya. Acara kecil aja alhamdulillah tuh orang-orang kita tuh paham. Orang Indonesia itu Masya Allah baik-baik. Keluarganya patungan 500 ada yang 1 juta. Bebas kumpulin berapa puluh juta. Akhirnya dibuat kebiar. Anaknya mungkin dikasih 200-an sembako, tapi itu jangka pendek. Sisain untuk kebutuhan orang tua asuh. Orang tua asuh itu ya orang tua yang membina anak asuh. Anak asuh itu ya anak yatim tadi. Ambil berapa anak untuk kita sekolahkan, kita kuliahkan. Seperti itu Bu. Ibu bekalin ilmu dan ilmu ini kepake sampai apa? Akhir hayat. Kita nggak minta apa-apa, tapi minta ridho dari siapa? Minterin, nyekolahin anak orang, apalagi dia bapaknya dari kecil apa Bu dikenal dengan apa tadi ya? Yatim. Itu ya. Ini jadi maka Muharram itu dikenal dengan Idul Yatama, membahagiakan lebarannya anak yatim. Dengan cara apa ya tadi? Gotong royong, hablum minan nas. Kalau sendiri dia sultan kaya raya kayak artis-artis tuh memang wajib mengeluarkan apa Bu? Zakat, wajib mengeluarkan bisa itu dibersihkan 2,5%. Ya, karena memang ini jadi namanya orang kaya itu kan pasti ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang miskin. Orang kaya semua ya berarti nggak ada yang miskin. Tapi kalau miskin semua ya berarti nggak ada orang apa Bu? Kayak makanya disebut kaya karena ada orang miskin. Disebut miskin karena ada orang apa? Orang kaya. Dan dunia ini seperti itu dimanapun. Gak ada. Pasti karena berpasang-pasangan. Hanya Allah yang tidak ada pasangannya. Qul huwallahu ahad. Semua berpasang-pasangan. Ada terang di langit, terang. Bentar lagi gelap. Ada seneng, ada apa Bu? Sedih. Ya. Terus berikutnya ada kaya, ada miskin, ada laki, ada perempuan. Semuanya ada atas, ada apa Bu? Bawah. Itu pasang-pasangan. Mau berpasangan 3 atas, bawah, atas, tengah, bawah. Pasangan hanya Allah yang tunggal satu. Tidak ada berpasangan sama siapapun. Itu tadi ya. Maka alhamdulillah di bulan Muharram ini kalau kita merujuk di dalam kitab banyak cerita-ceritanya. Terutama Allah memberikan kebahagiaan kepada siapa? Kepada para nabi-nabinya. Salah satu iman kepada nabi dan rasul ini salah satu rukun iman. Ada waktu di antara tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram atau yang kita kenal dengan hari Asyura, tanggal 10 Muharram ya. Itu yang kemarin kita berpuasa saudara muslim Muhammadiyah itu hari Senin dan Selasa. Kalau yang NU, Nahdlatul Ulama Selasa dan Rabu seperti itu. Ini Allah juga memberikan kebahagiaan kepada para nabi-nabinya yang setelah ditimpa apa Bu? Musibah atau ujian. Salah satunya apa? Nabi Adam. Nabi Adam di antara tanggal itu tadi ya Asyura, Nabi Adam ini diterima ditampik tobatnya oleh Allah dan diterima apa Bu? Diampuni segala dosanya. Itu Nabi Adam. Yang kedua adalah Nabi Idris. Nabi Idris diberikan tempat derajat tinggi yaitu beliau wafat dimakamkan di langit keempat. Jadi Nabi Idris ini jasadnya tidak ditemukan di dunia. Nabi Idris ini diwafatkan di langit keempat. Itu Nabi Idris. Adam Idris. Berikutnya adalah siapa Bu? Nabi Nuh. Di bulan-bulan Asyura ya. Nabi Nuh diselamatkan dari banjir apa? Bandang yang kita kenal dengan apa Bu? Zaman sekarang itu tsunami yang kayak di Aceh itu ya banjir bandang. Itu dikasih ujian apa anak dan istrinya tidak patuh kepada apa ini suaminya, kepada ayahnya ataupun ujiannya Nabi ini yaitu tadi ini anak dan istrinya tidak mengakui ketauhidan yang diajarkan agama Islam oleh Nabi itu ujian. Makanya nabi-nabi itu ujiannya juga berat-berat. Diuji suaminya, diuji siapa? Diuji istrinya, diuji anaknya. Ya diuji umatnya macam-macam berat.
Ini jadi pemimpin tuh nggak sembarangan, berat. Ya, jadi itu Nabi siapa tadi? Nabi Nuh. Berikutnya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, ya zamannya itu menyembah apa bu? Berhala. Nabi Ibrahim musuhan sama siapa? Raja Namrud. Pada waktu hari Asyura, beliau diselamatkan oleh Allah itu dari panasnya bakaran apinya Raja Namrud. Jadi kulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Ada penjelasan di surat Al-Anbiya ayat 89. Nabi Ibrahim surat Al-Anbiya ayat 69 ya Bu ya. Kulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu terbebas dari panasnya. Jadi dimasukkan di dalam api, tapi Nabi Ibrahim tidak apa? Tidak terbakar. Tadi baca-baca itu tadi surat Al-Anbiya ayat 69. Makanya guru-guru kita pernah ngasih ijazah kalau pas lagi hatinya galau, hatinya panas ya Bu ya. Itu baca itu tadi kulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Surat Al-Anbiya ayat 69. Ini perempuan wanita itu kan istri, ibu, perempuan wanita itu kan banyak galau. Biasanya dipendam di dalam apa Bu? Hati. Beda dengan laki-laki. Perempuan itu gampang baper, dipikir dikit dipikir. Tetangganya manyun, ibu mikir. Padahal tetangganya lagi sakit apa Bu? Sakit gigi ya Bu ya. Tetangganya lagi bangun rumah, ibu ngintip-ngintip tuh. Takut apa Bu? Sawanan ya Bu ya. Ngintip tetangganya bangun rumah, ibu mulus mencret diare, masuk rumah sakit mitra keluarga. Gitu ya. Karena punya penyakit apa? IRI itu apa? Iri. Perempuan itu banyak suka iri, beda dengan laki-laki. Laki-laki tuh nggak terlalu iri sama temennya Bu. Tapi perempuan itu masya Allah tuh. Kan kita ini perempuan-perempuan, tapi mudah-mudahan perempuan-perempuan soleh. Itu orang iri itu apa sih? Orang iri itu kalau ada orang lain, mau itu keluarganya, iparnya, dulur kandungnya, itu juga bisa iri-irian. Makanya sama Gus Dur diganti Irian Jaya tuh diganti Papua. Soalnya Irian itu jelek. Kamu ya. Zaman saya sekolah dulu itu provinsi ada namanya Irian Jaya. Sekarang diganti, zaman pas Gus Dur jadi presiden Irian tuh diganti. Kok kelihatan jelek tuh Irian. Makanya jangan jadi orang Irian ya Bu ya. Enakan jadi orang Cikarang. Irian mah jauh. Papua. Naik pesawatnya mahal itu. Di daerah Papua sana kan ada yang terkenal itu Raja Ampat ya Bu ya. Raja Ampat itu dalam artian itu tempat yang Indonesia punya kekayaan alam yang memang tempat wisata yang ini. Naik pesawatnya mahal banget itu. Raja di apa itu di Papua itu sekarang namanya Papua kan berganti ya. Insya Allah. Ini kayaknya mati ya. Tes. Hah? Oh lagi itu tes. Oh ya. Mana ini? Tes 1 2 1. Tes 1 2 ya. Nah, jadi tadi maka kalau kita sudah punya penyakit iri, penyakit hati yang disebut iri, ini biasanya hinggap senang di penyakit hatinya manusia hamba Allah yang berjenis kelamin apa Bu? Perempuan. Itu survei membuktikan persentase yang terbesar yang suka iri itu perempuan. Kalau laki-laki tuh nggak terlalu, laki-laki tuh udah sibuk kerja, pokoknya karirnya atau apa gitu, nggak terlalu iri, biasa saja. Ya ada yang iri, tapi yang lebih besar itu siapa Bu? Perempuan. Ini makanya hilangkan penyakit apa tadi? Iri. Dengan cara apa? Ibu harus rajin datang majelis ilmu, gitu ya. Jadi maka tadi ada Nabi Ibrahim di zaman Raja Namrud. Jadi kalau ibu pas lagi ada galau hatinya, muncul penyakit hatinya tiba-tiba, silahkan untuk apa Bu? Baca-baca itu tadi. Kulna ya narukuni barda wa salaman la Ibrahim. Tetangganya beli mobil Pak Jero. Ibu pengen Bu Jero. Tetangganya beli mobilnya grung, solar kenceng banget, bebannya gede-gede. Mobilnya Pak Tuner. Ibu pengen beli Bu Tuner. Ya Bu ya. Nah tetangganya itu mobilnya datang, waduh, tuh kata Bu Ana tadi disuruh baca kulna ya narukuni barda wa salaman la Ibrahim. Langsung kenceng kulna ya narukuni barda wa salaman. Masya Allah nih jadi
Ini kalau ada orang yang iri berarti orang itu tidak senang kenikmatan yang diperoleh oleh orang naudzubillah, itu dijauh-jauhin ya Bu ya, penyakit seperti itu. Kita malah senang kalau ada orang lain nikmat, orang lain tuh bahagia. Kalau dia nikmat bahagia nggak kesusahan kan nggak ngerepotin kita ya Bu ya, nggak ketok-ketok rumah ibu. Nah, dia sukses gak ketok-ketok assalamualaikum ngumpet, bilang ya mama kagak ada, nanti gitu. Soalnya dia mau ngutang apa Bu? Ngutang duit ya Bu ya. Coba kalau dia sukses, namanya orang sukses punya ini punya itu, sombong mah itu emang penyakitnya ya. Ya nggak usah apa ini, nggak usah kaget, emang itu setelannya, barengannya seperti itu ya. Kalau orang sukses, orang itu ininya apa itu top, yaitu tadi pasangannya adalah apa? Sok biarin aja. Tapi ya doain, tapi Bu jangan sok-sokan lu sombong amat, itu berarti namanya iri. Ada orang sombong, ibu kok sombong amat sih dia, beli pak tuner aja udah gaya, tak saya ini deh beli pak jeruk. Nah itu, ini namanya sama, itu namanya IRI ya, diganti aja Papua. Ya jadi maka tadi untuk Nabi Ibrahim seperti itu ya, di Asyura dibebaskan dari apa yang Ibu apinya Raja Namrud. Jadi dingin di dalam api ya. Coba Ibu, ada api terus Ibu masuk Bu, coba baca itu, mempan gak Bu? Kosong. Kosong. Ya ini kan beda kesolehannya siapa? Kesolehannya Nabi Ibrahim dengan kita ya jauh amat. Tapi mudah-mudahan kita berusaha jadi orang-orang soleh dan soleh. Dengan cara apa ya? Ini salah satunya, memaknai hidup, datang hadir di majelis taklim. Terus berikutnya Nabi siapa? Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Ini Nabi Yakub disembuhkan dari matanya buta oleh Allah di hari Asyura. Ini antara 10 Muharram ya. Nabi Yakub ini ayahnya Nabi Yusuf. Beliau sampai matanya buta Bu, keliling cari-cari anaknya yang bernama Yusuf. Nabi Yusuf ini, karena ya Nabi Yusuf didolimi oleh saudara-saudaranya ya. Itu diceburin kemana tuh? Ke sumur yang sering kita dengar ceritanya kan ya. Terus berikutnya difitnahnya masuk penjara. Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara itu tadi di bulan-bulan ini Muharram, di hari Asyura. Terus berikutnya Nabi siapa lagi? Nabi yang keluar dari perut ikan, Nabi siapa? Yunus. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Ya, udah dalam kondisi kepepet ya. Masya Allah, beliau masih bersyukur, bertawakal kepada Allah. Jadi Nabi itu ujiannya tuh berat-berat Nabi itu. Terus berikutnya Nabi siapa yang sakit kulit? Nabi siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub ini sakit kulit, badannya sebadan, sampai ya ini setan itu iri sama siapa Bu? Kerjanya setan tuh tukang iri sama Nabi Ayub, kaya raya, punya istri cantik, soleha, punya anak-anak. Akhirnya tuh coba tes, wahai Allah, diambil itu apa Bu hartanya Nabi Ayub. Terus itu anaknya diambil, maksudnya tuh diambil tuh meninggal. Terus hartanya tuh gembalanya semua habis semua. Sampai terakhir dikasih apa ini? Dikasih penyakit kulit sebadan. Tapi hatinya yang dijaga oleh Allah, kalbunya yang dijaga oleh Allah. Fisiknya sakit kulit, tapi hatinya masih seperti emas, luar biasa seperti berlian. Itu Nabi siapa? Dan beliau memiliki istri soleha. Siapa istrinya Nabi Ayub Bu? Ibu bilangnya Bu Ayub. Itu istrinya Nabi Ayub namanya Siti Rahmah. Yaitu soleha pisan, soleha banget. Suaminya sakit, ya Bu, beliau merawat, sabar, tawakal kepada Allah. Makanya itu ada peribahasa yang populer, ada uang, abang sayang, kagak ada uang, abang dia apa Bu? Nah itu, salah itu ya. Kalau lihat ceritanya Nabi Ayub, Masya Allah, suami susah, istri dampingin. Suami bahagia, istri juga apa? Dampingin. Jangan pas lagi susah tinggal atau gitu. Nah ini istri kagak beres ya. Itu Nabi Ayub. Berikutnya tadi setelah Nabi Ayub, tadi Nabi Yunus. Berikutnya adalah Nabi Musa. Nabi Musa ini populer di zaman Raja siapa?
Raja siapa? Fir'aun. Kalau Nabi Ibrahim Raja Namrud, ya itu yang bahasanya berhala-berhala itu Nabi Ibrahim. Kalau ini Nabi Musa ya. Nabi Musa melawan siapa? Melawan ya ini bapak angkatnya sebenarnya ya Bu ya. Siapa itu? Raja Fir'aun. Yang diasuh oleh ibu istrinya Raja Fir'aun, yaitu Siti siapa? Siti Asia. Itu rajanya apa Bu? Istrinya Raja Fir'aun. Siti Asia ini tapi bangkang tidak mengakui Tuhan kepada suaminya. Yang mengikuti ajaran anak angkatnya yaitu Nabi Musa. Nabi Musa dibebaskan itu tadi kejaran Raja Fir'aun itu di hari Asyura. Dan Raja Fir'aun kelelep itu udah ya ini kecampur dengan ya air laut tadi yang dibelah dengan tokat siapa Bu? Nabi Musa. Itu peristiwanya di hari Asyura. Berikutnya lagi adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini disuruh milih oleh Allah. Pilih ilmu atau pilih kerajaan. Akhirnya beliau pilih ilmu. Punya kerajaannya sempat hilang. Terus berikutnya Allah mengasih, mau ilmu apa kerajaan? Dia jawab harusnya kan pilih kerajaan. Dia pilih apa Bu? Ilmu. Karena kenapa? Karena dengan ilmu itu bisa dapat kerajaan. Tapi kalau dapat kerajaan apa Bu? Itu bisa hancur karena kita tidak punya ilmu. Makanya kalau bekelin anak, nyekolahin anak itu yang baik, yang bagus. Sesuai dengan kemampuan anak kita juga. Ya, itu karena kenapa? Bekelin anak ilmu sama bekelin anak harta itu lebih abadi. Bekelin apa Bu? Ilmu. Udah banyak kasusnya. Banyak kasusnya itu apa? Banyak orang-orang sekitar, orang kaya-kaya bekelin anak ini rumah, kendaraan, tapi judul-judulnya apa? Judul-judulnya anaknya nggak disekolahin. Akhirnya dia punya harta, dinikmati, pas nggak punya duit, udah akalnya nggak jalan, dia apa Bu? Dijual. Akhirnya habis karena tidak punya ilmu. Tapi kalau orang punya ilmu, Masya Allah, punya ilmu bisa apa Bu? Bisa kita hidup dimanapun kita berada. Dengan bekal apa ilmu, termasuk itu tadi ya Nabi Sulaiman. Makanya Nabi Sulaiman dikenal dengan Nabi yang paling terkaya. Berikutnya adalah Nabi Isa. Nabi Isa ini terbebas dari kepungan bangsa Romawi yang kita kenal dengan Nasrani. Nabi Isa ini terkepung, akhirnya diangkat oleh Allah, dinaikkan di langit kedua dalam keadaan hidup. Makanya ada peristiwa yang kita kenal dengan orang agama itu ya, agama Nasrani itu kenaikan Isa al-Masih. Dalam bahasa kita Sibhi Isa al-Masih. Dinaikkan oleh Allah Nabi Isa, makhluknya Allah, utusannya Allah yang membawa risalah kitab Injil untuk dinaikkan di langit kedua. Belum selesai dakwahnya, insya Allah akan diturunkan ke bumi suatu saat nanti. Sebelum datangnya kiamat. Itu Nabi Isa di hari apa ini Bu? Asyura. Yang terakhir Rasulullah, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada apa? Beliau tidak minta apa-apa, wahai Allah. Kalau yang lain-lainnya itu nabi-nabi yang lainnya tadi ya, dan Nabi Adam diampuni dosanya untuk Nabi Adam. Nabi Nuh terbebas dari banjir. Nabi Ayub yang itu tadi sakit kulit. Nabi Yunus keluar perut ikan. Nabi Ibrahim yang terbakar tadi. Tapi Rasulullah luar biasa Nabi kita. Hanya untuk umatnya. Wahai Allah, kasih umatku itu adalah apa? Ampunan dosa-dosa. Dengan cara di hari Asyura ditambahin tasu'a sebelumnya supaya tidak menyamai puasanya orang-orang Yahudi. Kasih ampunan dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu bukan untuk diri Rasulullah, tapi Rasulullah lebih mengutamakan yaitu untuk siapa? Umatnya, bukan untuk diri pribadi Rasulullah. Kasih wahai Allah, ampuni dosa-dosa umatku dengan cara berpuasa tadi, sunnah tasu'a dan puasa Asyura. Ibu kalau yang kemarin belum sempat karena karena mungkin sakit atau mungkin pas liburan anak sekolah kemarin nggak sempat puasa tasu'a Asyura, silakan untuk berpuasa di Senin dan Kamis di bulan Muharram. Insyaallah menyamai amalan-amalan ibadah di bulan yang kemarin ya, di hari-hari kemarin tasu'a dan Asyura. Innamal amalu binniyat, semuanya kerjakan karena lillahi
taala. Amin ya rabbal alamin ya. Ibu yang rahmatin Allah, itu mungkin sedikit tentang amalan bulan Muharram. Ini kembali kepada permohonan kita masing-masing. Silakan beramalan ibadah sesuaikan dengan kemampuan. Berbanyak untuk ibadah sholat, puasa sunnah, zikir, baca Quran. Kalau punya rezeki, ayo bareng-bareng yuk kita jadi orang tua asuh. Atau mungkin majelis taklim mau ngadain acara agak lumayan, hablum minan nas, yaitu santunan anak yatim, mungkin gabung sama DKM, atau mungkin ngadain sekolahan, atau mungkin RT. Silahkan. Perbuatan baik sekecil apapun, insya Allah Allah akan memberikan pahala dan jadi tabungan deposito di akhirat. Asalkan satu tadi dikerjakan dengan niat ikhlas. Amin ya rabbal alamin ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan manfaat, barokah fid dini wal dunya wal akhirah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup doa? Insya Allah nanti kita akan tambahkan doa awal tahun, doa akhir tahun, sama doa Asyura. Untuk majelis taklim, saya rasa ibu kemarin sudah beberapa ini saya share ya, doa awal tahun, doa akhir tahun, tapi dikerjakan berdoa masing-masing. Untuk kali ini di majelis taklim, mumpung masih bulan Muharram di pertengahan, kita ulang kembali di majelis taklim kita tercinta, Miftahul Jannah. Mudah-mudahan Allah meridhoi segala amalan ibadah yang kemarin, hari ini, dan insya Allah yang akan datang dan sampai di akhir hayat kita. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Ibu? Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan bacaan doa. Kita tambahkan yang tadi, Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma bihaqqil Fatiha, syirril Fatiha, wa karumatil Fatiha, wa min syafa'atil Fatiha, wa nuril Fatiha, wa mu'jizatil Fatiha. Iftah lana abwabal khair, wa hatim lana bil khair. Allahumma hasil muradana bil khair, wa ja'alna ya Allah sesuatu besar majelis taklim Miftahul Jannah di musola Miftahul Jannah di Blok F Rumah Siniti GCC Cikarang. Ya rahmatika ya arhamar rahimin, ya rahmatika ya arhamar rahimin, ya rahmatika ya arhamar rahimin. Wabil khusus doa awal tahun dan doa akhir tahun 1445 Hijriah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma ma'amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu falam atu minhu wa lam tardahu wa lam tansahu wa hamilta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'utani ila taubati minhu ba'da jur'ati ala maksiatika fa inni astaghfiruka faghfirli wa ma'amiltu fiha mimma tardahu wa wa'atani alaihi thawaba fa as'aluka Allahumma ya karim ya dal jalali wal ikram anta taqabbalahu minni wa la taqtab rajai minka ya karim. Berikutnya doa awal tahun 1446 Hijriah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma antal abadiyul qadimul awwalu wa ala fadlikal adim wa judikal muawwali wa hada amun jadidun qad aqbala nas'alukal ismata fihi minas syaitani wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadi nafsil ammarati bisuhi wal istighala bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Berikutnya adalah doa Asyura 1446 Hijriah untuk majelis taklim Miftahul Jannah. Allahumma ya mufarizan kulli karbi wa ya muhjaddin nuni yauma Asyura wa ya jami'as syaqi yaquba yauma Asyura wa ya ghafiran dambi Dawuda yauma Asyura wa ya kashifa durri Ayyuba yauma Asyura wa ya sami'a da'wati Musa wa Harun yauma Asyura wa ya khaliqar ruhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa ya rahmanad dunya wal akhirati wa atil umri fi ta'atika wa muhabbatika wa ridhaka ya arhamar rahimin.
wa ahini hayatan thayyibatan wa tawaffani 'alal Islam wal iman ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa simah lahu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ayo sekarang kita baca doa sahabat jagat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.